Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu biqisasil qabirin wa ja'alahu ibratan litabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bi makarimil akhlaq wa mahasini sifat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan ini materi tentang akidah, keimanan dan ketauhidan yang Bapak bawakan untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita melaksanakan pengajaran atau proses belajar mengajar, mari kita sama-sama diawali dengan berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah, diberi ilmu yang bermanfaat, serta diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku sekalian, di dalam materi pelajaran untuk hari ini, dalam peningkatan budi pekerti atau disebut dengan akhlakul karimah, Bapak meneruskan materi sesuai dengan garapan yang diberikan oleh pihak panitia atau pihak pengurus untuk mengajarkan yang berhubungan dengan masalah akidah. Untuk kesempatan hari ini, Bapak akan menerangkan makna syahadat. Makna syahadat yaitu kita telah tahu bahwa syahadat itu kalau untuk orang Islam, ketika dia mengucapkan syahadat itu adalah syatrun, artinya sebagian. Sedangkan untuk orang kafir atau orang non-muslim yang dia mau masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kalimat syahadat itu adalah syartun atau syarat. Untuk mengetahui lebih lanjut, syarat sahnya mengatakan syahadat itu untuk bisa diterima oleh Allah dan diselamatkan dari neraka, yaitu ada beberapa syarat. Yang pertama, makrifat. Artinya dalam mengucapkan syahadat kita memakrifatkan, mengetahui yang sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang harus kita sembah, harus kita ibadahi dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah segemblengnya, seutuhnya, sebulat-bulatnya. Dan kita pun mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan atau Rasul Allah. Ketika kita ma'rifat dalam mengucapkan syahadat, itu adalah sebagian syarat untuk diterima syahadat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan syahadat munjin, yaitu syahadat yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua, ijian. Apa itu ijian? Pengakuan bahwa Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku dan rasulku. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ijian itu adalah pengakuan bahwa Allah Tuhanku, Muhammad nabiku dan rasul. Yang ketiga, qabul, artinya membenarkan dan menerima ajarannya, juga membenarkan semua berita yang datang dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, artinya materi. Ucapan kalimat syahadat itu harus sesuai dengan aslinya.
yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan, apa yang datang kepadamu dari Rasul, maka kamu harus mengambilnya. Dan apa-apa yang dilarang untuk kamu sekalian, maka kamu harus menjauhinya. Itu yang disebut dengan istilah syahadat munjin atau syahadat yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat, yang mempunyai 4 syarat. Pertama ma'rifat, 2 ijian, 3 qabul, dan 4 sesuai materi yang diucapkan dengan aslinya. Adapun yang harus disyahadati ialah pertama Allah Subhanahu wa taala. Harus kita saksikan, harus kita yakini, benarkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Nabi Muhammad Rasulullah. Dan ketiga alam gaib atau alam akhir. Alam gaib, alam yang seharusnya kita yakini, alam gaib yang harus kita syahadatkan. Di antaranya ada beberapa. Satu, kita meyakini dan menyaksikan dengan sebenar-benarnya bahwa semua ini akan terjadi dan ada sebenarnya. Yang pertama adalah alam barzah. Setelah kita meninggal dunia, kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah itu ada 2. Yang pertama ada nikmat kubur. Yang kedua pun ada siksa kubur. Ada pertanyaan malaikat munkar nakir. Ya. Ada yang disebut dengan surga, neraka, melihat Allah di surga, alam mahsyar, alam ba'as, alam mizan, siratal mustaqim, nikmat surga, dan siksa neraka. Itu semua harus kita marifatkan, harus kita imani, dan harus kita syahadatkan. Karena alam-alam gaib ini akan kita alami setelah kita meninggal dunia. Yang pertama tadi ada alam barzah. Apa itu alam barzah? Yaitu alam terminal. Semua makhluk-makhluk yang meninggal dunia manusia terkumpul dalam barzah. Sebelum nanti dibangkitkan atau dibahas setelah kematian, yaitu dalam bahas. Wamin warihim barzahum ila yaumil yub'atsun. Artinya di belakang mereka itu ada alam barzah, yaitu sampai manusia dibangkitkan. Wa yub'atsu man fil kubur, dibangkitkan manusia di dalam kubur. Di alam barzah itu ada siksa kubur. Harus kita marifatkan, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada kesenangan kubur, dan dikumpulkan dengan orang-orang ahli-ahli kubur yang sore-sore disebut arwah guna amat, insya Allah. Kemudian kita akan menghadapi yang disebut dengan alam ba'as. Setelah manusia meninggal dunia semuanya, hancurlah dunia ini. Maka yang akan menjadi manusia itu adalah tulang tengih, tungtung bujur, atau mata holang sebesar molekul. Nanti direndam oleh air mani laki-laki selama 40 hari. Dan kemudian dia itu akan ditiupkan roh kembali oleh Allah dan menjadi manusia yang baru sesuai dengan peringkat-peringkatnya masing-masing di dunia. Setelah dibahas, kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan alam mahsyar. Alam dikumpulkannya makhluk dari mulai pada Adam sampai akhir zaman. Di alam sana tidak ada satupun yang terlewat, tidak akan ada satupun orang yang tidak akan diketahui. Semuanya akan dikumpulkan dalam mahsyar dalam keadaan resah, gelisah, susah, kena keringat,
bagaikan air mendidih, panas dan sebagainya. Maka manusia di sana adalah hidup pikuk dalam tenggelamnya keringat yang panas dan bergejolak kayak seperti kawah. Yang kemudian kita akan menghadapi yang disebut dengan alam mizan, yaitu alam yang ditimbang semua perbuatan kita yang baik dan buruk. Pa'amamang sakulat mawazinu fahuwa fi isyati radiyah. Pa'amaman khofat mawazinu fa'umuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia akan tetap dalam keridhaan Allah. Sebaliknya, yang timbangan jeleknya terlalu banyak daripada yang baiknya, maka dia akan dimasukkan kepada neraka hawiyah. Yang selanjutnya, setelah dimizan, kita akan dititikan dari maukib ke surga yang dibawanya neraka. Panjang titian Siratul Mustaqim itu 3.000 tahun. 1.000 tahun. Wah, itu nanya. 1.000 tahun mudun, 1.000 tahun datang. Dan tajamnya bagaikan satu rumput di belah 7. Semua orang akan mengalami kegetiran, mengalami harap-harap cemas dalam menyeberangi Siratul Mustaqim sebagai eksekusi terakhir. Apakah dia akan selamat atau dia akan celaka terjadi pada waktu itu. Oleh sebab itu dalam satu keterangan dikatakan bahwa di surga dari 1.000 itu yang masuk surga cuma 1. Berarti yang masuk neraka semuanya 999. Dari 1.000 itu yang masuk surga cuma 1 orang. Yang selebihnya 999 masuk neraka. Itu terjadi pada waktu orang menyeberangi titian 137 atau Siratul Mustaqim. Dahsyatnya, celakanya, dan harap-harap cemas semua manusia. Mau tidak mau dia akan melewati Siratul Mustaqim. Dan di sana penentuan eksekusi terakhir, amal baik dan amal buruk seseorang. Apakah dia ahli surga atau ahli neraka, dilihat dari nanti. Selanjutnya ada surga, ada neraka. Kalau surga artinya tempat kenikmatan. Semua manusia masuk surga itu akan menghadapi kenikmatan. Kenikmatannya adalah segala sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, malah tak terlintas di dalam hati. Betapa nikmat dan indahnya apa itu kenikmatan surga. Malah konon katanya, ketika kita melihat bidadari, melihat kulit betisnya, yang kelihatan bukan kulit betisnya, tapi tulang sumsumnya. Makanan dalam benak, misalkan kita mau makan burung dara, itu si burung sudah ada di depan mata kita, malah sudah masak. Dan kita makan, setelah makan dia terbang kembali, hidup kembali. Itu kenikmatan surga. Apalagi bidadari-bidadarinya, kenikmatan malah aturannya sama. Walau kalau bimbasya, yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, malah tak pernah terlintas dalam hati. Betapa indah dan nikmatnya surga kelak di akhirat. Dan barang siapa yang mendapatkan bagian neraka, dia akan berada selama-lamanya, akan disiksa oleh Allah dengan berbagai macam siksa yang bertubi-tubi, tidak merasa hidup dan mati. Ya, la mutu walayah. Artinya tak mati tak hidup. Bagaimana? Setelah habis kulit ini ganti lagi baru. Siksaan bertubi-tubi dan terus menerus. Nauzubillah minasyaitonir. Itu yang dikatakan kita harus percaya dan diyakinkan, disyahadatkan bahwa alam-alam air itu ada, alam-alam gaib itu ada. Yang selanjutnya tingkatan iman. Tingkatan iman seseorang itu berbeda-beda. Ada tingkatan iman yang disebut dengan iman taklid.
yaitu qaul qail wa antara tadri min aina makhudhu. Dia mengambil argumentasi, dia mengambil informasi, dia mengambil dan menuruti gurunya, menuruti kiainya, menuruti misalkan apa ustadznya, sedangkan dia tidak tahu dari mana sumber pengambilannya. Qaul qail wa antara tadri min aina makhudhu. Itu namanya taklid, maka disebut iman muqallid. Iman seorang yang jazim, percaya penuh, tapi kalau jazimnya pun, kalau imannya taklidnya pun pada kiai atau ulama atau ajengan atau ustadz yang benar-benar di ahli kita, membaca kitab serta terangkan, maka dengan menuruti dia tidak apa-apa. Karena apa? Karena yang keluar itu dari sumber aslinya. Tetapi kalau hari berpikir, orangnya mampu berpikir, orangnya mampu menggunakan daya pikir, maka tidak boleh taklid. Dia harus mencari informasi yang benar sebanyak-banyaknya agar terjadi kebenaran yang validitas, objektif, dan dipercaya, signifikan hasilnya. Jadi kalau taklid artinya menerima apa adanya, bari dia tidak tahu dari mana sumber pengambilannya. Yang kedua, iman ilmu, yaitu imannya seorang mukmin yang jazim berdasarkan dalil, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan informasi yang benar, baik di Quran maupun hadis. Maka sebagai tendensi dasarnya, dia mengetahui dan memahami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau petunjuk yang benar, maka disebut dengan iman ilmu. Yang ketiga adalah iman hak, iman iyan. Iman iyan adalah iman seorang mukmin yang disertai dengan makrifat kepada Allah, mempunyai perasaan selalu diintai, selalu diperhatikan, selalu diwaspadai dan dipandang oleh Allah, dan mereka merasa risih hatinya karena dia merasa diperhatikan oleh Allah. Makomnya makom syahadah. Yang disebut dengan imannya pun adalah iman disebut dengan iman ilmu yakin. Yang ketiga, yang keempat iman hak, yaitu imannya seorang mukmin apabila dia melihat makhluk Allah, maka hatinya langsung melesat menuju kepada Sang Pencipta. Di dalam pandangannya tidak ada lagi kecuali Allah sebagai pencipta. Maka makomnya makom syahadah, dan namanya pun hakul yakin. Ya, jadi kalau kita melihat gunung, melihat laut, melihat alam semuanya, malah melihat diri kita sendiri dan manusia lain, maka yang dilihat oleh matanya itu adalah pandangannya, adalah melejit hatinya langsung pada Allah, Sang Penciptanya. Jadi di hatinya tidak tergantung pada makhluk, semuanya sudah panah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kelima iman hakikat. Ya. Jadi iman hakikat artinya iman seseorang yang dirinya merasa panah atau tenggelam dalam lautan tauhid dan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya seseorang mukmin yang hatinya terpikat kepada Allah sehingga tidak ingat kepada selain Allah atau makhluk, maka makomnya pun makomnya dengan imannya ainal yakin. Yang terakhir ada yang disebut dengan iman hakikatul hakikat. Para ahli aqaid pun tidak memberikan definisi atau tarif tentang iman hakikat, karena ini adalah imannya para rasul dan para nabi. Jadi tidak ada yang mendefinisikan atau menjelaskan tentang definisi tarif iman hakikatul hakikat, karena ini adalah imannya para nabi dan para rasul. Oleh sebab itu, di dalam masalah iman itu dibagi-bagi juga. Ada yang disebut dengan iman iman seseorang itu disebut dengan iman yajidu bayan kusu, suka nambah dan suka ngorangan, itu manusia. Yajidu wala yang kusu, bertambah terus tapi tak pernah berkurang, itu para nabi dan rasul.
Wala yajidu wala yang khusyuk, tak bertambah tak berkurang, itu imannya para malaikat. Wala yajidu wa yang khusyuk, tak pernah bertambah tapi terus berkurang, orang-orang yang kafir. Oleh sebab itu manusia harus dikuatkan imannya, harus dijernihkan hatinya, harus dikokohkan tauhidnya. Pernah dalam satu hari Rasul berkata, jadidu imanakum. Sahabat bertanya, kaifa jadidu imanana ya Rasulullah? Barukan kembali imanmu, sehatkan kembali imanmu ya Rasulullah. Bagaimana cara menghidupkan, menyehatkan dan membarukan iman kami semua? Rasul berkata menjawab, bikasroti la ilaha illallah, perbanyaklah membaca la ilaha illallah, gitu ya. Jadi membaca la ilaha illallah, memperbanyak membaca la ilaha untuk menjernihkan hati dan untuk menguatkan hati serta membarukan di hati. Jadi hati agar selalu jernih, cemerlang, baru dan segar. Bagaimana tadi dengan kata poli, maka perbanyaklah perbanyak olehmu bikasroti la ilaha illallah, dengan banyak membaca la ilaha illallah ya. Oleh sebab itu semoga iman kita lebih kuat, syahadat kita lebih mantap, dan kita semua tergolong orang mukmin yang mutakin dan muwahhidin yang akan mendapatkan pertolongan Allah serta keselamatan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Semoga paparan saya atau pelajaran untuk hari ini tentang masalah makna syahadat ada manfaat khusus bagi Bapak, bagi Anda sekalian, ibu semua. Semoga kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajar muttaqun wa alamu annahu la ilaha afdalu dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.